Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Sir. Alhamdulillah baik, Sir. Ya, alhamdulillah. Tidak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan rahmat beserta hidayah yang masih kita miliki sampai saat ini. Tak lupa pula sholawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kelak nanti. Sudah lama tidak bersua, Nak, ya. Ini menjadi pertemuan pertama kita di semester genap tentang topik asam basa. Subtopik khususnya itu teori asam basa Arrhenius. Dengan saya, guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Oke, langsung saja. Ada beberapa indikator pembelajaran yang diharapkan akan kita capai setelah pembelajaran berlangsung. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, siswa dapat membedakan asam dan basa berdasarkan kekuatannya, ya. Nanti asam dan basa itu dibedakan menjadi asam lemah, basa lemah, asam kuat, dan basa kuat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan harga KW atau konstanta water, ya, nanti ya. Yang terakhir, siswa dapat menentukan konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH-. Nah, adapun reaksi secara umum yang terjadi dalam proses ionisasi asam maupun basa itu bisa dilihat seperti berikut ini. Nah, ini sebentar ya, aktif lagi. Ada HXZ di sini. X-nya ini berfungsi sebagai indeksnya. Kemudian waktu dia berurai akan menjadi H+ sebanyak X, kemudian Z pangkat X-. Begitu juga untuk basa, kalau dibuat simbolnya MOH dengan X sebagai indeks, pada saat dia terurai nanti akan menjadi MX+ ditambah OH- sebanyak X, begitu ya. Yang plus ini kita sebut dengan kation, yang minus ini kita sebut sebagai anion. Kalau kita ambil contohnya misalnya yang paling sederhana dari asam, ya. Dari asam yang paling sederhana itu adalah HCl. Saat dia terurai akan berubah menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Kationnya itu H+, koefisiennya 1, anionnya itu Cl-, koefisiennya juga 1. Basa yang paling sederhana itu adalah contohnya NaOH, ya. NaOH kalau terurai menjadi kationnya Na+, kemudian anionnya itu adalah OH-. Masing-masing 1, ya. Oke, inilah gambaran secara umumnya. Contoh kalau dia agak kompleks sedikit, ya. Misalnya H2SO4. H2SO4 ini namanya apa, Nak? Masih ingat? Asam sulfat, ya. Asam sulfat waktu diuraikan akan menjadi kationnya itu tetap H+, ya, koefisiennya 2. Sementara anionnya itu SO4 2-. Ini yang disebut dengan anion sulfat, ya. Begitu juga untuk MgOH 2 kali. Apa namanya ini, Nak? Nama senyawa MgOH 2 kali? Magnesium. Magnesium hidroksida, ya. Magnesium hidroksida. Dulu kita udah belajar, ya, nama asam dan basa, ya. Kalau magnesium hidroksida ini terurai akan menjadi
Kationnya itu ion magnesium, sementara anionnya itu adalah ion hidroksida. Perhatikan koefisiennya, letak koefisiennya ya. Kalau yang asam sulfat di H plusnya itu yang 2 ya. Ini ya, ininya menjadi koefisiennya. Sementara kalau di MgOH 2 kali, OH-nya yang 2 kali ya. Ini koefisiennya. Nah, ini nanti akan merujuk pada teori Arrhenius. Ada yang disebut dengan valensi asam, ada yang disebut dengan valensi basa. Nah, ini nanti disebut dengan valensi asam, disimbolkan dengan A kecil, sementara yang ini, OH- ini disebut dengan valensi basa atau disimbolkan dengan B kecil. Oke, ini dia yang saya jelaskan barusan. Kalau jumlah ion H+ dapat dihasilkan oleh satu molekul asam, disebut valensi asam ya. Koefisien dari H+-nya tadi disebut dengan valensi asam. Sementara kalau dia koefisien OH- itu disebut sebagai valensi basa ya. Nah, saat asam itu sudah melepaskan H+, maka dia disebut dengan sisa asam. Jadi jangan nanti merasa asing dengan istilah sisa asam atau sisa basa ya. Bentar lagi akan kita perjelas lagi masalah sisa asam dan sisa basa. Oke, ini merupakan penggambaran secara umum dalam tabel penguraian dari berbagai jenis asam. Ada asam fluorida, klorida, sampai asam benzoat ya, yang agak kompleks bentuknya. Beserta jumlah valensi-valensinya, kalian bisa lihat valensi-valensinya di sini. Valensi tadi untuk asam kita lihat dari koefisien dari ion H+-nya ya. Seperti HF, nih HF. HF ini berapa koefisien H+-nya? 1, maka valensi asamnya adalah 1. Sementara selain H+ itu disebut dengan sisa asam. Apa yang sisa asam? Anion fluorida ya. Anion fluorida ini yang disebut dengan sisa asam. Nih ya, sisa asamnya. F-. Begitu juga dengan yang lain. Seperti HCl. HCl yang menjadi valensi asamnya berapa? 1 ya, karena koefisien H+-nya itu 1. Kemudian sisa asamnya Cl. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang menjadi sisa asam dari asam sulfit? Jawabannya adalah yang menjadi sisa asam sulfit ini S2 min. sulfit. Yang menjadi sisa asamnya adalah SO3 2- atau yang disebut dengan anion sulfit. Begitu ya. Paham ya sampai di sini ya, Nak? Paham, Sir. Paham, Oke. Sir. Kemudian basa. Nah, basa pun tidak berbeda jauh. Valensinya itu kita lihat dari koefisien OH- ya. Anion OH- berapa koefisiennya, maka itulah yang disebut dengan valensi basa. Untuk natrium hidroksida waktu diuraikan kan menjadi Na+ dan OH-. Nah, berapa koefisien si OH-? Nggak ditulis berarti angkanya 1 ya. 1, maka valensi basanya adalah 1. Nah, yang 2 siapa? Yang 2 di sini magnesium hidroksida. Nih valensinya 2 kan? Karena waktu diuraikan maka anion OH-nya menjadi 2 ya. CaOH. Yang valensi 3 siapa? Contohnya FeOH 3 kali. Ini ya 3 ya. Waktu diuraikan maka valensi OH-nya menjadi 3 OH-. Maka valensinya 3. Begitu seterusnya ya. Paham ya, Nak ya, tentang valensi asam dan basa ya? Paham, Sir. Oke, paham ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, inilah salah satu indikator pembelajaran yang kita capai tadi mengenai tetapan kesetimbangan air, yaitu yang disingkat dengan KW. Permulaannya dimulai dari persamaan penguraian H2O ya. H2O waktu kita uraikan akan menjadi H+ dan OH-. Gitu ya.
waktu diambil tetapan konstantanya kan hasil dari konsentrasi produk dibagikan dengan reaktan dipangkatkan koefisien masing-masing ya. Jadinya ini jadinya. Ini. Kemudian waktu kita kali silang hasilnya di bawah ya. Nah, waktu terionisasi perbandingan sangat kecil dengan yang H2O mula-mula katanya sehingga konsentrasi H2O dapat dianggap tetap. Jadi konsentrasi ini dianggap tetap ya nak. Dengan tetap maka harga KH2O juga tetap hasil perkaliannya ya. Kemudian yang bagian inilah yang disebut dengan KW. Ini diganti variabelnya menjadi ada tambahan W di situ ya. KW, konstanta water. Kemudian oleh karena hasil kali konsentrasi H plus sama dengan kali OH minnya itu adalah 10 pangkat min 14 ini, maka waktu dibagi masing-masing diperolehlah konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat minus 7, begitu pula konsentrasi OH minnya 10 pangkat minus 7, begitu ya. Dalam 1 liter air murni terkandung ion H plus dan OH min masing-masing sebanyak 10 pangkat minus 7 mol. Ini catatannya, bisa kalian lihat ya. Kalau dalam larutan berair, ini tadi ya, udah kita tahu ya, KW itu sama dengan hasil kali konsentrasi H plus dengan OH minnya. Dalam air murni netral ya, antara konsentrasi H plus sama OH min itu sama. Namanya netral ya. Kalau dalam asam, berarti H plusnya lebih besar dari OH min. Kalau basah, berarti OH minnya yang lebih besar dari H plus. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke kekuatan asam dan basa. Ya, kekuatan asam dan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ ya kalau ke asam itu yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Jadi kalau asam itu menurut Arrhenius kan zat yang kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ ya. Jadi semakin banyak ion H+-nya, maka asam itu akan semakin kuat. Oke. Jadi ada beberapa persamaan yang perlu kalian ingat. Ada ini, kemudian yang bawahnya juga ada. Ya, yang S itu adalah valensi asam ya nak. Valensi asam ini bisa kalian ubah variabel menjadi A atau segala macam. Yang penting kalian paham valensi asam itu diperoleh dari mana. Sementara Mi itu adalah konsentrasi asam. Ya. Oke, ada lagi persamaan yang perlu kalian ingat ini ya, menghitung konsentrasi H+. Bisa diperoleh dari perkalian antara alfa dengan konsentrasi Ha ya. Alfa dengan konsentrasi Ha. Alfa itu adalah derajat disosiasi. Nanti dikasih tahu dalam bentuk persenan. Berapa persen ya terurai nanti dikasih tahu. Nah, terakhir untuk menghitung konsentrasi H+ dari asam lemah, rumusnya adalah sama dengan akar Ka kali konsentrasi asamnya ya. Ini diingat beberapa persamaan reaksi itu. Oke, kalau sudah, ini ada beberapa contoh. Sebelum saya jelaskan, coba kalian hitung dulu, kemudian kalian simpan sendiri jawabannya. Baru nanti setelah selesai akan kita bahas. Kemudian kalian sesuaikan jawabannya apakah sama jawaban yang kita bahas dengan yang kalian kerjakan ya. Saya beri waktu 3 menit ya mengerjakan 2 soal ini dengan rumus yang barusan. Silakan. Sir, boleh lihat PPT sebelumnya, Sir?
Udah nak, udah kalian kerjakan? Nah. Coba bandingkan jawabannya dengan yang kita bahas ini ya. Yang A ini, waktu kita mau menghitung konsentrasi H+, berarti rumusnya apa tadi? Valensi dikali konsentrasinya ya. Atau ini saya sebut konsentrasi asam ya. Artinya, konsentrasi H+ sama dengan valensi H2SO4 berapa nak? Kalau kita uraikan H2SO4 terurai menjadi 2H+ tambah SO42- ya. Berarti koefisien valensi asamnya 2 ya. Ini kita kali 2 dikali 0,02. Hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 2 M ya. Nah, coba bandingkan dengan yang kalian kerjakan tadi. Kemudian yang ini satu lagi, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma ya. Oh bukan, ini 1% ya trionnya. Berarti satu lagi ya. Konsentrasi H+ sama dengan alfa kali Ma. Alfanya itu 1/100 dikali 5 kali 10 pangkat minus 2. Dapatnya 5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Nah, itu caranya. Kita lanjutkan satu lagi, kekuatan basa ya. Mirip, hanya saja dia dilihat dari konsentrasi OH-nya. X itu valensi basa ya. Nah, mirip. Kemudian basa lemah. Nah, ini asal mula persama reaksinya. Yang perlu kalian ingat ini persamaannya konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali konsentrasi basa. Kalau ini, kalau dia dikasih tahu dalam bentuk derajat disosiasi, maka konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi basa dikali derajat disosiasinya ya. Nanti dikasih tahu tuh berapa persen. Oke, dengan cara yang sama coba ini kerjakan. Saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit, kemudian kalian simpan jawabannya, baru kita bahas. Setelah itu kalian sesuaikan apakah jawaban yang kalian buat sesuai dengan yang kita bahas. Udah dapat nak? Apa ini ya? Coba kalian bandingkan hasil yang kalian peroleh dengan yang saya kerjakan ini ya. Ini AlOH3 berarti waktu kita uraikan AlOH3 terurai menjadi Al3+ tambah 3OH- ya. 3OH- berarti valensi basanya adalah 3. Jadi waktu kita menghitung konsentrasi OH-nya, kalikan valensi basa dengan konsentrasi basa. Berarti konsentrasi OH- 3 dikali 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Berapa tuh? 7,5 kali 10 pangkat minus 6. Gitu ya. M. Yang B-nya terionisasi 5%. Berarti
OH min konsentrasi basa dikali alfa ya. 0,01 dikali 5/100. Berapa tuh? 5 kali 10 pangkat minus 4. Paham ya? Nah, gitu aja kok. Oke, sampai kita pada derajat keasaman atau yang disebut dengan pH, derajat keasaman ya. Jadi pH itu bisa kita peroleh dengan cara meminlokkan konsentrasi H+. Analog dengan POH itu bisa kita peroleh dengan cara meminlokkan konsentrasi OH- ya. Di mana asal muasalnya adalah KW itu hasil kali konsentrasi H+ dengan OH-. Nah, kemudian dilokkan semua, dapatlah persamaan ini. PKW sama dengan pH tambah POH ya. Dengan asumsi bahwa pada suhu 25 derajat Celcius PKW itu adalah 14. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kalau dia netral, pH sama POH-nya sama-sama 7 ya, Nak. Sementara kalau dia bersifat asam, maka konsentrasi H+-nya itu lebih besar dari OH- dengan pH itu di bawah 7. pH-nya di bawah 7, berarti dia asam. Kalau dia basa, pH-nya di atas 7. Jadi kalau kita analogikan, ada satu garis bilangan lurus, di angka tengahnya ada angka 7, maka ini keterangan untuk pH ya garisnya ya. Semakin ke kiri, ini saya anggap 0, ini 14 ya. Semakin ke kiri berarti dia semakin bersifat asam. Sementara itu semakin ke kanan dia bersifat basa. Oke, sampai di sini paham ya, Nak ya? Ya, oke. Ini ya, bisa kalian kerjakan sendiri ya. Yang B ya, screenshot aja. Karena waktu kita sudah selesai, yang B, yang A gampang. Kalian cari pH-nya nih. Berarti pH tadi adalah min log konsentrasi H+. Ya. Tapi ini basa. Nah, berarti dia cari dulu POH. POH itulah min log konsentrasi OH-. Mencari bahasanya basa kuat atau basa lemah? Oh, basa lemah berarti konsentrasi OH- akar KB kali konsentrasi MB. Waktu udah dapat POH gimana? Nah, waktu udah dapat POH, balikkan kemari. pH tambah POH sama dengan 14. pH sama dengan 14 dikurang POH yang diperoleh nanti. Itu ya, Nak ya? Oke. Mudah itu ya. Atau kita coba hitung aja ya, terus ya, lanjut ya. Berarti kita cari dulu konsentrasi OH- dari B, dia basa lemah, KB-nya 10 pangkat minus 5, MB-nya 10 min 1. Ini dikali, jadinya hasil akarnya adalah 10 pangkat minus 3. Pas ya? 10 pangkat minus 6 diakarkan jadi 10 pangkat minus 3. Oke. POH sama dengan min log 10 pangkat minus 3. Dapatlah POH-nya itu adalah 3. Kalau POH-nya 3, berapa pH? pH sama dengan 14 kurang 3. pH 14 kurang 3? 11. Pas ya, basa ya. Karena pH-nya di atas 7, berarti dia bersifat basa. Inilah basa lemah tadi. Oke. Ini result saya, Nak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan
dikerjakan soal-soal yang berhubungan dengan asam basa ya. Kita jumpa lagi insya Allah besok untuk melanjutkan materi asam basa versi Bronsted-Lowry. Apabila ada pertanyaan silahkan japri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.